Pernah nggak sih lu digebugin gara-gara nge-spoilerin ending dari One Piece? Iya, buat kalian yang belum tahu, One Piece itu adalah persahabatan yang selama ini kau temukan di perjalanan gitu ya. Ya, by the way, nanti One Piece itu Pulau Pangea gitu ya. One Piece pulau jadi satu gara-gara semuanya tenggelam, terus ya udah ngumpul semua di situ ya, bubar. Tapi sayangnya kejadian ini tidak terjadi pada manga atau fanbase dari One Piece. Yang gebug-gebugan ternyata adalah fanbase dari manga yang paling tidak sangat-sangat gue expect akan terjadi. Oshinoko. Ini beneran berita. Ada orang pukul-pukulan gara-gara nge-spoilerin manga Oshinoko. Kok bisa begitu? Oshinoko adalah manga dan anime yang lagi memang populer di Jepang dan juga di Indonesia. Manga ini emang penuh kejutan, jebakan, dan juga plot twist yang mungkin gak diduga-duga sama para pembacanya. Berbeda dengan Indonesia, yang majority para fansnya itu demen banget nyari spoiler, nyari raw scan, nyari pokoknya apapun yang bisa mereka baca dan mereka lihat. Sebagian besar orang Jepang itu tidak suka sama spoiler manga. Walaupun ya mungkin udah keluar tapi lu belum baca. Dan sepertinya beberapa dari mereka cukup serius tentang perkara ini. Jadi seorang civil servant atau yang bisa kita sebut dengan PNS di Jepang itu ngegebugin temennya sendiri karena nge-spoilerin manga Oshinoko. Jadi ceritanya gue sederhanakan aja kali ya dengan bahasa kasar gitu. Jadi suatu hari ada PNS gitu lagi asik gitu ya kerja, terus tiba-tiba temennya nyenggol gitu kayak, "Cuy, ya kan? Bro, lu tau gak di chapter terbaru nanti Ruby sama Aqua tuh nanti begini, bro." Ya, berhubungan yang begini, ha? Kalian tahu ini apa? Hah? Iya betul, berubah ceret Henshin gitu. Jadi Kamen Rider mereka. Nah, terus tiba-tiba si PNS yang lagi asik kerja ini kayak bener-bener marah dan bilang, "Woi, jangan spoilerin gue dong, yang bener aja loh." Dan ternyata orang ini gak cuma teriak. Orang ini sampai bener-bener narik dada si tukang spoiler, terus ditendang lah dia. Sampai akhirnya, ya rame deh akhirnya. Nah, terus terjatuhlah dia, ceme gitu kan. Dia tidak terima gitu dengan kekalahannya gitu, dengan surprise attack-nya. Terus dia langsung pengen dengan rage yang sangat banyak gitu ya. Dia tiba-tiba berteriak gitu kan. Dia pengen jadi Super Saiyan 2 dan dia membalaskannya dengan Kamehameha gitu. Nah, si anti spoiler ini sudah bersiap gitu ya. Dia siap untuk menahan dan mengcounternya gitu. Terus dia ingat gitu perkataan All Might gitu kan. Pro harus selalu bisa menemukan celah walaupun dia terjepit gitu. Karena hero pro itu punya banyak orang yang perlu dilindungi gitu kan. Langsung deh dikeluarin tuh kan pukulan Gomu Gomu no gitu kan, Gear 12. Terus akhirnya mereka berantem ya. Di situ kencang banget berantemnya, auranya sampai meledak-meledak. Itu satu kantor retak dindingnya dan segala macemnya gitu ya. Terus dari jauh pada penduduk Jepang yang normal pada kayak, wah aura apa ini, wah kencang sekali ya, tidak. Terus tiba-tiba temannya yang di samping lagi jalan bilang gitu, wah setiap pukulan itu adalah 100% dari kekuatannya gitu kan. Benar-benar pro hero gitu. Terus karena kekuatan mereka terlalu kuat akhirnya meledak gitu kan, buar gitu kan. Terus mentala semuanya. Terus keluar asap, ada sosok bayangan berdiri gitu. Terus orang-orang kayak, siapa yang masih berdiri? Siapa itu? Terus tiba-tiba itu lagu endingnya keluar kan, Dana sana no niwa dana. Ya of course itu semua tadi hanya karangan gua, tapi yang bagian setelah nendang ya. Jadi kejadian sebenarnya benar-benar kayak dia bilang, gua nggak mau spoiler. Terus abis itu diambil, grab by the chest, abis itu ditendang di bagian wrist. Itu adalah keterangan dari berita yang sesungguhnya. Selebihnya dari itu adalah karangan. Dan kalau lu nggak bisa bedain itu mana yang karangan, mana yang beneran nyata, padahal dari tadi cara gue menceritakannya sudah sangat lebay ya, kayaknya lu perlu coba cek apakah nama lu sudah didaftarkan ke BPJS. Dan kalau misalnya udah, coba lu dicek gitu ke psikolog gitu. Terus ngobrol gitu ya sama psikolognya gitu, kenapa ya kok saya tuh Fun fact, 2 orang yang berantem gara-gara spoiler manga ini adalah orang yang di umur 50 tahunan. Dan mereka berdua kerja di kantor pemerintahan di Kyoto. Dan akhirnya pusat pemerintahan tersebut udah melakukan investigasi dan mereka menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Pokoknya ini kasus lagi diinvestigasiin gitu. Kayak, what kind of investigation yang pengen lu lakuin dari kejadian ini? Apa yang mau lu cari tahu gitu? Apakah benar gitu Ruby sama Aqua bener-bener berubah jadi Kamen Rider? Terus apakah benar gitu kalau Ruby sama Aqua gitu tiba-tiba melakukan hubungan terlarang gitu? Apakah itu terhitungnya incest apa tidak gitu? Padahal mereka reinkarnasi atau apalah gitu. Ya gue nggak tahu sih, kan gue orang bodoh. Mungkin ada sesuatu yang penting untuk diinvestigasi gitu. Apakah memang gara-gara spoiler atau gara-gara yang lain, atau karena itu dendam kesumat yang udah ketahan gitu ya, atau jangan-jangan nih orang udah nge-spoilerin temennya 50 jenis manga sampai dia tidak bisa menikmati lagi karya-karya Jepang yang sangat luar biasa. Itu keterlaluan sih, emang harus diinvestigasi tuh orang kayak
kayak gitu, sialan. Gue pribadi sebenarnya adalah orang yang cukup menghargai untuk lu tidak nge-spoilerin banyak hal ke gue. Gue nggak tahu serunya di mana selain lu bikin kesel gue dan ya lu jadi orang yang mungkin bakal gue jauhi untuk enggan gue deketin. Tapi meanwhile gue juga kadang-kadang suka nggak sengaja nge-spoilerin sesuatu. Bedanya gini ya, gue tuh kadang pengen berbagi sebuah euforia gitu. Misalnya lagi ada chapter manga terbaru dan ternyata ada adegan yang ternyata wow gitu loh. Kadang tuh emang tangan gue gatel, jujur emang gue akuin aja gue gatel gitu, pengen gue post gitu. Tapi beberapa masih gue tahan, beberapa masih gue ungkapin. Tapi intinya kalau ada yang pernah mungkin merasa terspoiler gara-gara gue, tentu saja gue mohon maaf. Please jangan balas dendam. Terus kalau lu adalah makhluk yang bilang, wah bang, gue nggak ngaruh bang di spoiler apa enggak, ya itu bukan berarti orang lain juga sama kayak lu. Kayak misalnya gue punya temen yang namanya Alek nih ya, dilempar barbel 10 kilo, palanya nggak bocor gitu. Harusnya lu juga dong gitu, mau digituin nggak? Poinnya adalah, ya bukan berarti lu nggak apa-apa di spoilerin manga, orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Atau lu kayak, oh yaudah spoilerin aja manga ke gue, itu kan kayak biar impas gitu. Kayak, ya lu aja nggak peduli gitu sama spoiler manga, gimana itu bisa dikatakan impas? Gampangnya sih itu ya lagi-lagi balik ke statement awal gitu. Coba cek nama lu ada nggak di BPJS gitu. Terus lu ke psikolog kalau bisa, terus lu tanya sama psikolognya, Pak, Bu, kenapa sih saya dong? Terus aturan spoiler tuh gimana? Wah, ini bener-bener sesuatu yang abu-abu banget dan beda-beda lah. Tapi gue akan coba cari cara terbaik kalau misalnya lu mau lebih behave gitu di society yang para wibunya itu suka nggak behave. Yang pertama, kalau One Piece cuekin aja. Karena jujur aja gue nggak ngerti sama kultur fandomnya gitu. Kayak leaknya dicari, bocoran dicari, orang cuman ngetikin sinopsisnya, chapter ini ada apa dibacain gitu. Kayak, ya gue paham sih excitement mereka gitu akan arc yang emang lagi penentuan gitu, banyak yang rahasia lagi dibocorin banyak sama Oda. Again, ya lagi-lagi beda gitu. Fans One Piece gue rasa majority sih agak nggak peduli gitu. Tapi masih ada yang peduli juga kan. Jadi makanya kita ambil jalur tengahnya aja. Kalau itu leak yang jelas-jelas itu adalah nggak resmi, jangan. Sebisa mungkin gak usah, walaupun lu nemu itu di timeline, walaupun ada temen lu yang cukup brangcuy untuk share itu di timeline, gak usah lu reshare lagi. Kalau baru keluar hari ini atau bahkan minggu ini gitu, apakah boleh? Ya kalau bisa sih jangan juga gitu. Karena banyak orang yang pengen gitu ya ngerasain 100% experience ngebacain chapter terbarunya tanpa harus kena spoiler. Kalau temen gue suka gimana bang? Ya udah lu bikin Instagram lu, TikTok lu private gitu, biar lu sama temen lu aja gitu yang kocok-kocokan berdua di situ. Masalahnya algoritma sosial media itu sekarang itu nggak peduli lu follow orang apa nggak, bisa keluar itu konten lu. Jadi walaupun lu cuma di follow sama temen terbaik lo itu, ya karena topiknya One Piece, yang suka sama One Piece bisa jadi ngelihat postingan atau video atau apapun yang lu share tentang One Piece. Kalau udah telat sebulan, telat itu again, ya sebisa mungkin nggak usah gitu, atau tanya dulu aja gitu ke temen lu kalau misalnya lagi ngobrol gitu. Kalau di sosial media sih gue rasa udah terlalu lewat ya, kayak ya udahlah gitu. Masa masih belum tahu gitu bapaknya Luke Skywalker itu Darth Vader? Masa masih nggak tahu kalau Batman itu Bruce Wayne? Masa masih nggak tahu sih dalang dari pembunuhan sih? Ya kalau kayak gitu ya udahlah. Again, nggak ada formal rule, yang ada cuman ya cukup tahu aja lah, saling sadar diri, saling tahan diri. Gua pribadi juga gue akuin aja kadang-kadang nggak tahan gitu, pengen sharing, pengen berbicara gitu ke kalian semua yang udah baca bareng. Woi, si Aqua sama Ruby ngew, ya gregetan aja gitu kan. Tapi ya sebisa mungkin yuk kita tahan spoiler kita, biar nggak ada lagi kasus berita seperti ini naik ke permukaan gitu kan. Dua wibu Indonesia gitu kan berantem di depan event di Jepangan gitu, adu kamehameha sampai siapa yang pingsan duluan dari posenya itu semua terjadi karena salah satu di antara mereka itu di spoilerin gitu kalau Fenty itu sebenarnya adalah Lan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian akan melakukan pukul-pukulan kalau misalnya ada yang spoiler manga kalian? Tentu jawabannya tidak ya, karena itu melanggar hukum ya. Ada hukumnya kalau kalian nggak boleh mukul orang sembarangan gitu. Walaupun emang nyebelin banget, nggak men, lu nggak boleh ngelakuin itu, jangan ngelakuin itu, nanti lu kenapa-napa. Mari kita bertahan dari kumpulan orang-orang gob. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. By the way, buat yang belum tahu ya, ending dari Oshinoko tuh ntar mereka akhirnya ini ya fusion, terus mereka balik jadi AI. Jadi dua anak AI itu ya fusion balik jadi AI. Cuman punya. Itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.